Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi Pancasila ya teman-teman. Salah satu subtes yang ada di materi pilar negara yaitu Pancasila. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua dari pilar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman-teman. Di sini Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia. Pemahaman materi ini wajib menyentuh aspek sebelum dan sudah amandemen, tata urutan perundangan, serta fungsi lembaga negara ya teman-teman. Oke, masuk ke 4.2.1 anatomi konstitusi pasca amandemen, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2002 teman-teman. Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali dalam sidang umum atau tahunan MPR untuk merespons tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan utama membatasi kekuasaan presiden atau eksekutif heavy dan memperkuat sistem checks and balance. Kesepakatan dasar panitia ad hoc MPR dalam melakukan amandemen adalah yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena mengandung cita-cita kerohanian dan dasar negara. Mengubah pembukaan sama dengan membubarkan NKRI ya teman-teman. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau tubuh. Yang kelima, kemudian melakukan perubahan dengan cara adendum. Naskah asli tetap dipertahankan, naskah perubahan dilekatkan sebagai lampiran yang menyatu. Kemudian ada sistematika perubahan konstitusi, yaitu sebelum amandemen, pembukaan batang tubuh. Di sini ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, serta ada penjelasan teman-teman. Kemudian setelah sudah amandemen ada pembukaan dan pasal-pasal saja yang dimana di dalamnya ada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan teman-teman. Lanjut ke 4.2.2 teman-teman, kewenangan lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif teman-teman. Pasca amandemen, kedudukan lembaga tinggi negara berada dalam posisi sejajar atau koordinatif, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara yang dulu disematkan pada MPR. Oke, di sini adalah tabelnya teman-teman. Ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi, kemudian membagi 3 kewenangan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu MPR, DPR, dan DPD, eksekutif yaitu presiden, dan yudikatif itu MA, MK, dan KY teman-teman. Oke, di sini ada penjelasannya teman-teman. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dalam pasal 3, kemudian melantik presiden dan wakil presiden atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki fungsi legislasi yaitu membuat undang-undang, melakukan anggaran, menyusun APBD bersama presiden, dan pengawasan. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam pasal 20 ayat 1. DPR memiliki hak interpelasi atau meminta keterangan dan hak angkat menyelidiki, kemudian ada hak menyatakan pendapat teman-teman. Kemudian selanjutnya ada presiden. Di sini presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara teman-teman memiliki kewenangan menetapkan peraturan pemerintah atau PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini dalam bahasa asing disebut power reglementer. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya teman-teman. Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Di sini bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau judicial review, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden. Dalam hal ini adalah proses impeachment.
Kemudian Mahkamah Agung MA mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang seperti menguji perpres atau perda terhadap undang-undang dan mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, teman-teman. Kita lanjut ke materi pilar negara yang ketiga ya teman-teman, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan wawasan Nusantara, teman-teman. Kita lanjut ke 4.3.1 Geopolitik Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, teman-teman. Wawasan Nusantara memiliki 4 pilar kesatuan. Yang pertama yaitu kesatuan politik, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan modal pemersatu bangsa, teman-teman. Yang kedua, kesatuan ekonomi, yaitu kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing. Oke, lanjut ke yang nomor 3, kesatuan sosial budaya, yaitu budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal perkembangan budaya seluruh bangsa. Yang keempat itu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara ya teman-teman. Ada di sini lanjut ke poin 4,3,2 Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda merupakan tonggak secara hukum laut Indonesia, teman-teman. Sebelum deklarasi ini, Indonesia tunduk pada Territorial ZN Maritim Kringan Ordonansi 1939 atau disingkat TZMKO, di mana laut teritorial Indonesia hanya selebar 3 mil laut diukur dari garis air rendah masing-masing pulau. Akibatnya ada laut bebas di antara pulau-pulau kita yang memungkinkan kapal asing bebas melintas secara provokatif. Perdana Menteri Juanda Kertawijaya secara berani mendeklarasikan bahwa segala perairan sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang punya daratan negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan dalaman atau perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan mutlak NKRI, teman-teman. Laut teritorial ditarik sejauh 12 mil dari garis pangkal lurus atau straight baseline. Konsep ini akhirnya diakui dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yang keempat dari pilar negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Frasa ini diambil dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14, teman-teman. Di sini konsep awalnya menekankan toleransi teologis antar penganut agama Buddha, Siwa Buddha yang berbunyi lengkap Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda itu tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang berdua, teman-teman. Dalam konteks modern, Bhinneka Tunggal Ika bertransformasi menjadi semboyan integrasi nasional untuk merekatkan kemajemukan horizontal seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang biasa kita singkat itu SARA, teman-teman. Tantangan integritas nasional meliputi yang pertama yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar standar kebudayaan sendiri, yaitu menganggap suku sendiri paling unggul, teman-teman. Kemudian ada prejudis dan stereotip, yaitu sikap negatif atau prasangka terhadap suatu kelompok etnis tertentu tanpa dasar rasional yang kuat. Oke teman-teman, selesai kali ini bab 4. Nanti part selanjutnya kita akan membahas bab 5 ya teman-teman. Kita akan bahas bab 5 di part selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share teman-teman.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada materi yang keliru. Silakan kita terbuka untuk masukan dan sarannya teman-teman. Sekian, terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa di part selanjutnya.